Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arlan Alexan Besi dengan NIM 20030200070, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 1 kelas C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review saya pada buku ke-11 dengan judul Society in Focus on Introduction to Sociology yang ditulis oleh William E. Thomas dan Joseph V. Hickey. Berikut adalah videonya. Pertama-tama kita masuk ke ciri umum buku, yaitu yang pertama judul buku Society in Focus and Introduction to Sociology, penulis William E. Thomas dan Joseph V. Hickey, penerbit Allen & Bacon, tahun terbit tahun 2010, ISBN 0-205-18101-5, ketebalan buku yaitu 650 halaman. Buku Society in Focus and Introduction to Sociology merupakan buku yang ditulis oleh dua profesor dan penulis dari Amerika Serikat, yaitu William E. Thomas dan Joseph V. Hickey. Buku ini merupakan edisi ke-7 yang dimana edisi pertamanya diterbitkan pertama kali pada tahun 1994 dengan judul yang sama. Sejauh ini buku Society in Focus and Introduction to Sociology sudah memiliki 9 edisi. Edisi ke-7 ini sendiri diterbitkan pertama kali pada tahun 2010 oleh Allen & Bacon dengan ketebalan 650 halaman. Tentunya edisi ke-7 ini merupakan edisi yang lebih baik daripada edisi-edisi sebelumnya yang sudah dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, penelitian-penelitian terbaru, dan kondisi masyarakat saat ini. Dalam edisi ini, William dan Joseph melampaui pertanyaan tentang isu-isu untuk melihat lebih dekat dunia sosial tempat kita hidup. Mereka memberikan pendekatan terintegrasi yang menggunakan pemikiran sosiologis untuk membantu mahasiswa menganalisis dan memahami setiap komponen bab, dari sketsa pembukaan yang merupakan fokus bab hingga perspektif teoritis, materi kontak, dan bahkan foto, peta, gambar, dan kartun. Untuk memusatkan perhatian yang lebih besar pada pemikiran sosiologis dan metode penelitian, William dan Joseph telah memilih 4 bidang utama yang menurut pengalaman dan peninjauan sangat menarik bagi mahasiswa dan instruktur media massa dan teknomedia, globalisasi, keragaman budaya, dan masa depan. Pada edisi sebelumnya, William dan Joseph memelopori analisis kritis terhadap media massa, terutama televisi, untuk membantu siswa memahami konsep dan metode sosiologi. Dalam edisi ini, mereka melanjutkan analisis kritis mereka terhadap media massa di setiap bab dengan mengeksplorasi isu-isu seperti kemungkinan hubungan antara kekerasan televisi dan agresi pada anak, dan lebih dari setengah abad penggambaran patriarkal perempuan di televisi. Hampir semua sosiolog saat ini mengakui minat pelajar di bidang ini serta potensi media menyiarkan pesan standar kepada khalayak luas dalam membentuk, mendefinisikan, dan mempengaruhi dunia sosial kita. Sebagian besar buku teks pengantar mengikuti petunjuk dari William dan Joseph, termasuk satu bab atau setidaknya beberapa contoh yang mengakui pentingnya media. Dalam setiap edisi Society in Focus, kedua penulis menciptakan istilah teknomedia untuk lebih menggambarkan teknologi media yang sedang berkembang dan peran khusus mereka dalam masyarakat kontemporer. Teknomedia mencakup sejumlah bentuk teknologi informasi dan hiburan yang lebih baru dan lebih personal, seperti komputer pribadi, mesin fax, video game, telepon seluler, internet, dan televisi interaktif. Pada bab pertama, penulis memperkenalkan semua bentuk media dan kemudian memasukkan satu bagian tentang pengaruh sosial yang kuat di setiap bab buku ini. Apakah sebagai bentuk media ini menggunakan teknologi untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menyebarkan informasi, atau untuk menyediakan hiburan? Semua itu membentuk dan memberikan makna pada dunia tempat kita tinggal. Selain itu, banyak orang masalah dengan media tidak lagi dalam mencari informasi, melainkan dalam menangani informasi yang berlebihan, dan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk memahami berbagai perspektif. Misalnya, kita melihat perbedaan akses dan penggunaan internet oleh berbagai kelas sosial dan kelompok ras dan etnis. Kita bertanya, apakah teknologi baru dapat menjadi solusi atau hanya bagian dari masalah dalam sistem pendidikan kita saat ini dan di masa depan? Penulis juga melihat perpaduan antara apa yang oleh beberapa orang disebut sebagai media lama, yang dalam hal ini seperti radio, televisi, majalah, surat kabar, dan buku,
dengan media baru seperti telepon, seluler, komputer, internet, dan lain-lain. Misalnya saat ini jaringan televisi, surat kabar, dan majalah utama dapat diakses 24 jam sehari di seluruh dunia melalui World Wide Web. Siswa berinteraksi secara online, membangun jaringan di Facebook dan situs lain, dan bahkan mungkin berkencan atau bertemu pasangan mereka melalui internet. William dan Joseph percaya bahwa setiap buku pengantar sosiologi yang gagal untuk mengakui dan memeriksa secara kritis semua bentuk media dan teknomedia mungkin mengabaikan kekuatan sosial yang paling kuat dan berpengaruh dalam kehidupan kontemporer. William dan Joseph juga mengeksplorasi perkembangan penting globalisasi di bab 9, yaitu stratifikasi global, dan di bab 17, yaitu ekonomi dan pekerjaan. Selain itu, mereka merangkai materi perbandingan dari budaya dunia yang beragam ke dalam setiap bab untuk menunjukkan bagaimana globalisasi telah membuat semua kehidupan kita semakin kompleks dan saling bergantung. Pengalaman mereka dalam melakukan perjalanan ke seluruh Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan sebagian Afrika memberikan contoh di seluruh teks untuk membantu menjelaskan globalisasi dan keragaman budaya. Dalam upaya untuk mengakui dan menegaskan kekayaan budaya dan prestasi manusia, dalam edisi ke-7 dari Society in Focus and Introduction to Sociology ini, ketua penulis memperluas penekanan pada keragaman sosial dan budaya, mencerminkan perubahan mendasar dalam komposisi sosial kota-kota di Amerika dan sebagian besar kota lainnya di dunia. Mereka telah memperluas cakupan kami tentang ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, dan banyak bentuk keragaman budaya lainnya. Pada saat yang sama, mereka menjelaskan ketidaksetaraan sosial dan apa artinya berada di pinggiran atau bahkan di luar arus utama budaya di berbagai belahan dunia. Berikut ini hanya beberapa dari masalah keragaman yang William dan Joseph ingin kita kaji dalam berbagai bab. Bab 4 membahas berbagai pengalaman perempuan dan laki-laki di kamp pelatihan Korps Marinir. Bab 7 membedakan antara keragaman dan penyimpangan dan mengilustrasikan bagaimana seluruh kategori orang terkadang dicap dan diperlakukan sebagai penyimpangan sehingga menjadi korban prasangka, diskriminasi, dan bahkan kejahatan rasial hanya karena perbedaan mereka. Pada bab ke-10 menimbulkan pertanyaan, dengan meningkatnya tingkat pernikahan antar ras, haruskah sistem klasifikasi rakyat ras Amerika Serikat saat ini diubah untuk memasukkan kategori birasial dan multiras yang baru? Di bab ke-13 kita diminta untuk mengambil posisi yang mendukung dan menentang tradisi lama, yaitu memukul anak. Tema terakhir yang ada dalam buku ini disebut Looking to the Future. Kedua penulis yakin bahwa menggunakan pemikiran kritis dan perspektif sosiologis untuk memahami hari ini dapat meningkatkan kekuatan ramalan siapapun untuk hari esok. Mereka memelopori fitur populer ini di edisi pertama buku ini, dan mereka terus memberikan proyeksi sosiologis yang mutaya dan komprehensif tentang masa depan di setiap bab. Bagian ini juga memiliki tujuan lain, yaitu dirancang untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tindakan kolektif serta kemampuan orang biasa untuk mengubah kebijakan publik dan memperbaiki masyarakat. Dalam bab 1, misalnya penulis melihat masa depan sosiologi dan isu-isu penting apa yang mungkin mendominasi disiplin. Mereka menunjukkan bagaimana masa depan sosiologi dan masa depan masyarakat itu sendiri terkait dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak media massa dan teknomedia, globalisasi, dan keragaman budaya. Seri buku Society in Focus ini dirancang untuk membantu siswa berpikir jernih dan kritis tentang masalah konsep dan metode sosiologi. Bertanya adalah inti dari pendekatan ini, dan ketika siswa membaca buku ini, mereka didorong untuk menjadi bagian dari usaha sosiologi daripada tetap menjadi pengamat pasif. Setiap elemen teks dirancang untuk menentang siswa untuk mengevaluasi masalah sosial dan dipandu oleh imajinasi sosiologis untuk merumuskan posisi mereka sendiri dengan jelas. Dengan mengajukan pertanyaan yang menurut pemikiran sosiologis dan kreatif, William dan Joseph ingin mengingatkan siswa bahwa kesimpulan dan keputusan mereka serta tidak adanya keputusan dan kelambanan mereka. Mereka mungkin memiliki konsekuensi sosial yang penting. Berikut adalah fitur yang telah dipilih untuk membantu siswa mencapai tujuan ini. Yang pertama itu organisasi.
Buku Society in Focus ini dibagi menjadi 5 bagian. Dalam bagian pertama, perspektif sosiologis, terdiri dari bab 1 yaitu menemukan sosiologi, memperkenalkan sosiologi dan secara disiplin ilmu. Bab kedua melakukan sosiologi yang menjelaskan metode dan teori penelitian sosiologi. Pada bagian kedua, kerangka sosial membahas pengaruh budaya dan masyarakat yang terdiri dari bab 3, sosialisasi, bab 4, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, bab 5, kelompok dan organisasi sosial, dan bab 6 tentang perilaku individu dan sosial. Pada bagian ketiga, diferensiasi dan ketidaksetaraan sosial, merinci bagaimana orang-orang dihargai secara berbeda dalam masyarakat. Bagian ini mencakup bab 7, penyimpanan kesesuaian dan sejauh mana perilaku dikenakan sanksi menurut apakah orang menyesuaikan diri atau menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan. Bab ke-8 yaitu stratifikasi sosial dan sistem kelas Amerika Serikat yang membahas ketidaksetaraan kelas di Amerika Serikat, dan bab 9 stratifikasi global yang membahas tentang stratifikasi dalam skala global. Bab ke-10 ras dan etnis, bab ke-11 jenis kelamin dan gender, dan bab ke-12 usia dan lansia yang mengeksplorasi bagaimana orang diperlakukan dan diberi penghargaan secara berbeda karena atribut fisik yang ditentukan secara sosial. Di bagian 4, yaitu lembaga sosial, akan membahas lembaga sosial utama dan peran vitalnya dalam tatanan sosial. Lembaga adat yang dibahas adalah keluarga yang terdapat pada bab ke-13, pendidikan bab 14, agama bab 15, politik dan perang bab 16, dan ekonomi dan pekerjaan yang berada pada bab 17. Dan bab ke-18 yaitu kesehatan dan pengobatan yang membahas pengobatan dan perawatan kesehatan dalam masyarakat kontemporer. Dan bagian terakhir yaitu bagian ke-5, perubahan sosial, berisi 2 bab, yaitu bab 19 yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan populasi, urbanisasi dan ekologi, dan bab ke-20 yaitu membahas tentang perubahan sosial, perilaku kolektif dan masa depan yang melihat pada perilaku kolektif, gerakan sosial, perubahan sosial dan masa depan. Selanjutnya, fitur-fitur spesial yang terdapat pada buku. Buku ini sendiri memiliki fitur-fitur spesial yang dapat membantu mahasiswa dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu vignette pembuka. Setiap bab dibuka dengan studi kasus yang menarik, anekdot, atau contoh lain untuk menarik minat pembaca dan memperkenalkan topik bab. Materi ini juga dimaksudkan untuk merangsang pemikiran sosiologis dengan mengangkat berbagai isu dan pertanyaan sosial yang penting. Sketsa pembukaan mengilustrasikan tema penulis bahwa segala sesuatunya belum tentu seperti apa kelihatannya, memperkenalkan siswa pada konsep penting yang mengikutinya, dan mengatur nada untuk keseluruhan bab. Misalnya bab 5, interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Dimulai dengan sketsa tentang menjelajahi internet dan interaksi online di antara jutaan orang di seluruh dunia. Vignette ini mengeksplorasi kekuatan media baru di masyarakat dan memperkenalkan konsep teknologi media. Lebih penting lagi, ini menunjukkan betapa mudahnya orang dapat ditipu saat berinteraksi online, dan ini menimbulkan pertanyaan yang menjadi inti dari usaha sosiologis. Misalnya, apakah seseorang sendirian di depan komputer yang secara anonim mengobrol online dengan orang lain yang berpartisipasi dalam interaksi sosial, seperti yang secara tradisional didefinisikan oleh sosiolog? Siapa yang memiliki dan siapa yang seharusnya memiliki akses ke media ini? Ini adalah pertanyaan mendasar tentang kekuasaan, kebebasan, dan kesetaraan. Berikutnya itu perspektif teoritis. Untuk meningkatkan pemikiran sosiologis, penulis memasukkan pemeriksaan komprehensif dari apa yang dianggap sebagai 3 perspektif utama dalam sosiologi, yaitu interaksionisme, fungsionalisme, dan teori konflik. Selain itu, di sepanjang buku ini mereka menyajikan paradigma baru, penemuan penelitian yang bertentangan, dan pendekatan kontroversial di ini. Hal ini mendorong siswa untuk melihat di bawah permukaan masalah yang kompleks dan mengenali bagaimana berbagai perspektif mengubah pertanyaan dan jawaban sosiologis. Misalnya teori feminis yang diperkenalkan pada bab pertama, yaitu menemukan sosiologi, dan kemudian diterapkan pada topik khusus seperti melakukan sosiologi pada bab kedua, jenis kelamin dan gender pada bab 11, keluarga pada bab ke-13, dan ekonomi dan pekerjaan pada bab 17. Dalam edisi ini, penulis mencantumkan cakupan teoritis mereka dalam isi terperinci, serta di garis besar setiap bab. Lebih penting lagi, dengan lebih banyak contoh dan ahli,
teori sosial kontemporer, mereka menyediakan model dan pendekatan baru dan muktakhir yang menarik dan dapat diakses oleh siswa. Selanjutnya fokus sosiologis, kotak kontroversial dan mengunggah pikiran. William dan Joseph telah menambahkan kotak baru pada edisi ini, yang mendorong siswa untuk melihat lebih dekat pada masyarakat dan isu-isu sosial yang dipilih. Setiap bab memiliki 3 atau lebih kotak fokus sosiologis yang menantang siswa untuk fokus pada konsep sosiologi utama atau memeriksa masalah sosial kontemporer seperti euthanasia, aborsi, mutilasi alat kelamin, dan hukuman mati. Kotak-kotak ini meminta siswa untuk mengintip di bawah permukaan akal sehat untuk pandangan resmi dan menggunakan keterampilan sosiologis mereka untuk menguraikan dan menganalisis masalah yang dimaksud. Misalnya pada bab ke-13 budaya dan masyarakat menampilkan kotak baru di Second Life dan masyarakat virtual lainnya. Dan bab ke-8 memiliki kotak baru berjudul No Making It, Social Immobility in the Land of Opportunity, yang mengeksplorasi beberapa kesalahan pahaman yang terkait dengan mobilitas sosial ke atas di Amerika Serikat. Fitur-fitur yang lainnya pada setiap bagian buku ini antara lain adalah foto, peta, tabel, gambar, dan kartu. Fitur pedagonis yang terdiri dari ringkasan, istilah, dan konsep kunci, glosarium, bibliografi, subjek, serta indeks nama. Berikut dari hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.